Saya ingin sekali mengajak semua masyarakat Indonesia ini menghadapi hiruk pikuk bangsa ini, jangan sibuk banyak komentar, jangan sibuk banyak menilai, lebih baik sibuk banyak berzikir, banyak berdoa. Karena omongan kita kadang-kadang nambah masalah. Diskusi-diskusi kita cenderung sok tahu, ditambah-tambah, jabah gibah, padahal kita belum tentu mendapat informasi yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna ya Allah. Allahumma aftah lana hikmatak, wansur alaina rahmatak, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik, wa syukrik, wa husni ibadatik. Ya Rabb, berkahi majlis ini ya Allah. Catatkan siapapun yang kau hadirkan, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang kau ridhoi ya Allah, yang kau karuniai qalbun salim, yang kau terima amal-amalnya, yang kau beri nikmat istiqomah. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman kami ini ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Apa kabar? Ini sisa yang semalam ya. Ada yang semalam hadir di Atin? Ya, alhamdulillah, kelihatan dari wajah-wajah perjuangan. Hari ini bahasan saya sederhana saja. Memanah, itu yang penting ada target. Karena tidak ada target, tetangga bisa menjerit. Ada target, tapi kalau tidak ada fokus, juga tidak akan pernah bisa kena. Ada fokus, tapi tidak mujahadah, tidak berlatih sungguh-sungguh, ini juga sulit untuk kena. Apa yang sekarang harus kita fokuskan dalam hidup kita? Ini hadis sahih Muslim, hadis Ibnu Majah dalam kitab Az-Zuhud, Ahmad dalam musnadnya, banyak ini, tapi derajatnya saja sahih. Saya bacakan ringkas ya, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi beliau. Rasulullah SAW, qala Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa dan harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat hati, qulubikum wa a'malikum.
dan amal-amal kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala fokusnya ke sana, ke hati dan amal kita, maka harusnya itulah yang menjadi fokus aktivitas kita. Sebagian orang yang kurang yakin kepada Allah justru fokusnya adalah kepada bungkus. Padahal Allah menilai hati. Mungkin sebagian wanita lebih sibuk khusyuk waktu dandan dibanding khusyuk waktu sholat. Kenapa? Orang yang khusyuk waktu dandan boleh jadi lebih memikirkan penilaian makhluk. Orang yang memikirkan penilaian Allah, maka dalam dandan itu beda pasti. Saya lelaki, tidak terlalu rumit dengan dandan. Kalaupun ngaca supaya tidak menceng saja ini sorbannya. Berbahagialah jadi lelaki, tidak terlalu ribet ya. Saudara mungkin lihat baju saya, belum pernah lihat ini ya. Ini baju dibuat tahun 2002, baru ketemu kemarin di lemari. Alhamdulillah, lumayan anget. Enggak ribet. Ada wanita yang saking ingin dipuji, pakai jilbab putar, sep. Baru dia menjerit sendiri. Apa? Hijab berselahat ya. Ini serius hadirin. Jadi sekarang tugas yang utama kita tuh sebetulnya qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan merugi yang mengotorinya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan di hati ini perbuatan pilihan untuk berbuat buruk atau baik. Mau kejahatan atau ketakwaan sudah Allah berikan di sini. Tinggal kita milih. Makanya tubuh ini hanya mengikuti apa yang ada di hati. Coba hati sedih, pasti kompak. Tidak, nah itu teh sedih hadirin. Hati gembira, alhamdulillah, alhamdulillah begitu. Hati marah, yang benar kamu. Hati jatuh cinta, ada lagi. Tidak tahu cirinya, senang berpuisi katanya. Terang bulan di tepi kali, buaya datang disangka tali, misalkan begitulah. Saya nggak begitu-gitu amat ya. To the point we. Nah, mari kita fokus ke hati. Hati yang bagaimana? Fokus hati kita sudah pelajari ada qalbun mayit, ada qalbun marid, ada qalbun salim. Hati yang mati, hati yang sakit, hati yang selamat. Target kita, hati kita, qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Qalbun salim itu kuncinya la ilaha illallah. Itu kunci. Hati yang selamat itu yang tidak mengilahkan selain Allah. Apa itu ilah? Ilah itu yang mendominasi hati sehingga menjadi tujuan. Ini penting. Siapa yang ingin disukai Allah, kata kuncinya adalah tidak ada ilah selain Allah. Siapa ilah itu adalah yang mendominasi hati. Sehingga memenuhi hati kita, kita selalu memikirkannya, ingin dekat dengannya, takut jauh darinya,
mau berkorban apa saja untuknya, dia adalah segala-galanya. Nya ini siapa? Kalau nya ini Allah, ada cirinya. Allah pasti tahu, karena Allah tahu isi hati kita, ya. Wa huwa alimum bidati sudur. Allah tahu kalau hati kita benar, tidak didominasi oleh yang lain. Biasanya Allah menurunkan huwallazi anzalas sakinah, diberi sakinah di hati kita. Tapi kalau punya ilah yang lain, kalau banyak alihah, nanti oleh Allah diturunkan gelisah di hati kita. Makanya kalau udah mulai galau, gelisah, kita harus udah mulai waspada nih. Ini apa yang membuat gelisah? Karena ada gelisah berkah, ada gelisah tidak berkah. Halo? Yang jatuh cinta tenang atau gelisah? Gak usah ngacung. Saya tidak bertanya siapa yang jatuh cinta. Langsung begini, tidak perlu ya. Bukan urusan saya, itu urusan derita masing-masing. Jatuh cinta, saudara naksir seseorang, cinta ke seseorang, terdominasi, memikirkan dia, ingin dekat dengan dia, takut jauh dari dia, mau berbuat apa saja untuk dia, dijamin tidak bahagia. Percayalah hadirin, karena Allah tidak suka. Siapa dia? Dan yang paling apes, yang dicintainya tidak ada di lauh mahfud tercatat sebagai jodohnya. Aduh, ini paling nyesek, mencintai jodoh orang dan jodoh sahabatnya sendiri. Oh, pedih hadirin. Mending dari awal batal ini. Makanya sahabatku yang baik, kalau sudah mulai kita memikirkan sesuatu terlalu banyak, apakah orang, apakah harta, apakah pangkat, jabatan, penampilan, popularitas, kedudukan, ini sudah akan bermasalah hidup kita. Apakah tidak boleh kita memikirkan? Boleh, dan normal. Ikhwan ingat akhwat itu normal. Yang kurang bagus, ikhwan cinta ke ikhwan. Ini LGBT. Kalau begitu bagaimana? Tiap mikir selain Allah, tiap mikir langsung zikir. Ini kuncinya. Jadi nongol mikir, tutup oleh zikir. Sah. Saudara tertarik misalkan pulang dari sini, pas turun lihat lirik ke situ, terus itu ngelirik lagi misalkan. Nah itu nenek-nenek, ya nggak apa-apa. Emang tidak boleh. Langsung astagfirullahaladzim. Mata melihat, tutup dengan zikir. Ini bukan, tidak halal bagi saya, astagfirullah. Tenang. Mata ngelihat, mikir terus siapa dia, rumahnya di mana, mulai nyesek. Pas kita temui, ternyata teman kita udah kenalan duluan, leng. Padahal teman itu dibonceng oleh kita. Besar kemungkinan tidak dibonceng pulangnya. Tuh kan, bermasalah. Tutup oleh zikir. Saya masih jauh ke pernikahan, baru lulus TKB. Jangan, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Makin sering menutup dengan zikrullah, hati tenang. Ibu cemburu ke suami, sibuk ngebuka HP suami, enggak jadi solusi, Bu. Cemburu ke suami, ingat ke suami, tutup dengan jawab atuh hadirin. Zikrullah. Tidak boleh suudon. Tapi dah suami saya lincah diam, astagfirullah. Allah yang maha tahu.
Dia lincah karena dia olahragawan. Astagfirullah. Dia pergi kemana? Allah Maha tahu dia di mana. Jangan-jangan dia titik, jangan buruk sangka. Allah yang membulak-balik hati. Kelihatannya dia sudah tidak mencintaiku. Asal Allah yang cinta padaku sudah cukup segala-galanya. Bagaimana kalau dia titik-titik lagi apa ya? Bagaimana kalau dia beli kendaraan lagi? Oh, itu tidak apa-apa. Serius hadirin? Telat zikrullah, mulai kotor tuh hati. Benar? Cobain aja. Cobain aja hadirin. Pokoknya telat zikir, kotor aja hati. Dagang, sini pedagang, situ pedagang. Nawar ke sini, beli ke situ. Nyol segede gini. Yang dimakan, dicobain punya kita, dibawa gitu. Nggak jadi rezeki, malah jadi dosa. Tutup dengan zikir. Ya Allah, rezeki darimu tidak akan ketukar. Dia nawar ke saya, berarti pahala buat saya berakhlak. Dia beli di sebelah, berarti memang dalam ketentuanmu rezekinya ada di sebelah saya. Enak begitu? Enak langsung. Wah, hari ini omzet menurun, Allah ngasih segini. Karena tidak semua hari harus sama rezekinya. Hari ini saya mungkin punya waktu lebih banyak untuk istighfar, untuk tafakur, sholat bisa lebih leluasa. Allah lagi. Mengerti hadirin? Makanya kalau bisnis mah yang stres itu adalah bisnis kurang ingat ke Allah. Saya juga dibully oleh titik-titikers ya, bulliers dari kelompok itu. Ya, saya nggak mau kotor hati. Caranya bagaimana? Jangan dibaca ya. Tapi udah penasaran hadirin. Tetap jengkel. Tapi saya pikir kalau lihat yang membuli nggak enak, karena membulinya kemana aja. Anak nikah dibuli juga, semua santri dibuli. Saya pikir terus apa ruginya saya? Rezeki saya bisa berkurang enggak karena bulier? Jawab hadirin. Kalau Allah memberi rezeki kepada saya, apakah bisa dihalangi oleh mas bulier itu? Kalau Allah memberikan derajat, apa bisa dikurangi oleh om bulier itu? Tidak. Kita sakit hati karena fokus kepada bulier. Tapi kalau yakin Allah yang memberi nikmat, Allah memberi pahala, ingat ya, kalau kita berbuat yang benar dan ada orang yang tidak suka kepada kita, menghina, mencaci, itu adalah karunia. Karena dengan adanya bulier ini, maka dosa kita bisa berguguran, pahala bertambah. Kalau kita berbuat maksiat kemudian dihina, lah itu balasannya. Jangan sakit hati. Sakit hati itu kalau fokus kepada mas liar tadi ya, pembuli itu. Jelas? Jadi gimana dong kalau ada yang membuli? Ya udah nggak apa-apa, doakan kebaikan. Ya Allah, semoga pembuli ini kalau bukan Islam dirubah jadi Islam. Kalau yang ngebuli ini sesama umat Islam, semoga oleh Allah diampuni dan diberikan hidayah, taufik supaya bisa berkata baik dan benar. Enak nggak di hati begitu? Kurang ajar. Lihat pas ngomong kurang ajar aja kita enak sendiri. Ayo jangan ada yang mendominasi, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Segera ditimpa oleh, jawab hadirin. Jangan bikin saya jengkel nih. Apa? Zikrullah. Patah hati?
Gimana zikr? Ya Allah, gini-gini amat. Nggak boleh gitu, nggak pantas. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dia sudah melamar saya ya Allah. Dia sudah menentukan tanggal pernikahan. Tapi pada saat pernikahan ternyata dia membatalkan. Pasti ini terjadi dengan izin-Mu ya Allah. Pasti ini yang terbaik dari-Mu. Saya selalu memohon padamu yang terbaik. Dan inilah ya Allah yang terbaik. Pedas. Tenang hadirin. Tingkat kepedihan hati, dengerin, bagi yang patah hati, tingkat kepedihan hati itu biasanya sebanding dengan tingkat dosa. Menuhankan dia. Makanya kalau cinta udah kuat sekali ke makhluk, maka lukanya juga kuat. Kayak megang kawat berduri. Kalau megangnya begini, ketika diambil nggak mau lepas, perihnya luar biasa. Makanya jangan terlalu cinta lah sama makhluk. Ya, jelas? Bu, jangan terlalu cinta sama suami. Ya. Saya emang nggak. Kenapa? Nggak ada suaminya. Pak, jangan masuk organisasi ISTI, Ikatan Suami Takut Istri. Ini juga kurang iman ya. Jangan takut, jangan harap berlebih. Lempeng. Ini adalah istri saya, ladang amal bagi saya. Kelebihannya saya syukuri amal saya, kekurangannya saya bersabar dan saya perbaiki amal saya. Begitulah. Jadi kunci selalu penuhi hati ini dengan zikrullah. Sakit, zikrullah. Ada teman yang mau terbang, naik pesawat, tegang, takut. Pasti hatinya bukan ke Allah, benar? Hatinya ke pesawat. Takut pesawat jatuh. Gimana kalau jatuhnya di laut? Ya basah dong. Maksud saya nanti saya kan takut masuk ke laut dimakan hiu. Begini ya, kalau saudara rezeki hiu, maka saudara akan ketemu dengan yang akan memamah biak saudara. Aduh, horor. Zikir. Ingat terbang, ingat Allah. Allah yang punya saya, Allah yang menyelamatkan. Tutup terus dengan zikrullah. Itulah, ingat mati, Allah yang menentukan kematian saya. Ingat celaka, Allah yang melindungi. Dan Allah tahu, fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Kalau Allah ingat ke kita secara spesial, pasti Allah tenangkan hati kita. Galau itu karena kurang zikrullah. Jelas hadirin sekalian? Jelas tidak nih? Pokoknya mah kalau udah mulai nggak enak, udah berhenti mikir, tutup oleh zikrullah. Siap? Nah udah. Kemarin juga ke Atin, udah menebeng ke mobil polisi, macet. Mau gimana lagi? Selain perbanyak zikrullah. Ada security. Udah sama saya aja dibonceng. Bonceng. Wah ini kira-kira berapa menit lagi sampai? Wah masih lama. Ini muter. Muter. Mau gimana lagi? Turun nggak tahu di mana. Saya astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Sampai pada waktunya ya. Waktu malam maksudnya. Pokoknya ingat, kalau udah galau pasti kurang zikrullah ya. Dan yang paling Allah suka dari hati kita adalah dipenuhi oleh zikrullah. Boleh cerita masa lalu sedikit?
Ya, waktu masih zaman centil dulu ada takdir latihan terjun payung, Pak, di Kopassus, free fall, yang terjun bebas, tapi ada parasutnya ya. Takut karena saya kan bukan tentara, bukan penerjun asli, hanya penceramah saja yang diajak terjun. Latihan juga cuma beberapa kali, tiba-tiba diajak. Memang naik ke pesawatnya belakangan, harapan sih loncatnya belakangan. Tapi kan pintunya di belakang, hadirin. Siapa yang masuk belakangan berarti loncat duluan. Udah bingung mau gimana, mau ngebatalin, malu. Masa kiai batal, kan kurang gimana lah kita. Ya udah segala dipakai lagi. Aduh. Itu takut karena 10.000 feet. Dan enggak ada jawaban dari takut selain zikrullah. Ya Allah, ampun kalau niatnya salah, tolong ya Allah, hanya engkau ya Allah. Lihat ke bawah makin ngeri, udah nggak usah lihat gini hadir. Pegang oleh pelatih kiri, pegang kanan, karena memang begitu. Jongkok, loncat, siapa lagi yang minta selain ke Allah? Allah. Saudara pernah nyobain naik mobil begini? Mau apa? Mau pipis kan? Nah itu terus-terusan gitu. Maaf ya, saya cerita ini bagaimana mengatasi takut yang tidak ada kecuali ke Allah, Pak. Ketika sudah mulai melayang, sadar pelatih ada 2 masih dipegang waktu itu. Melayang, alhamdulillah masih hidup ya. Sudah makin dekat, sadar, baru buka parasutnya ya, lupa lagi, set, pas buka, nggak keluar tuh, aduh ya Allah, aduh saya udah nggak tahu gimana ini, siapa yang nolong hadirin di sana? Pelatih sudah pada pergi ke kiri kanan nyelamatin diri sendiri ya, aduh ya Allah, rupanya settingan untuk pemula hadirin, jadi parasutnya rada lama keluarnya, bukan yang sudah jagoan. Tapi saya kan nggak enak terbang sendiri nggak kebuka. Pas udah alhamdulillah kebuka, mulai takut sekarang di bawah danau. Alah kemana ini hadirin? Ya Allah, adzan hadirin, Allahu Akbar, Allah, ayat kursi, pokoknya apa aja. Dah yang kebayang teh putus ya, udah ngaco Kalau putus kusut, ngaco ngarang ke tabrakan di atas atau ke bawah angin ke danau, capek ngarang teh hadirin. Pilihannya udah ngaji Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai ke darat, alhamdulillah. Orang nyangkanya wah Agim jagoan, kiai bisa turun sekaligus di rumput. Mereka tidak tahu bahwa saya bawa handy talkie di sini, kata pelatih kanan kiri, yang lain pada kemana-mana ya. Alhamdulillah, pertolongan Allah Pak, tidak memalukan ya. Ujub udah itu merasa gaya, gagah, naik lagi, loncat lagi. Penerjunan yang keberapa gitu ya, udah ngebidik di rumput tuh. Masya Allah, Allah kirim angin sedikit saja. Jatuhnya di aspal Pak. Tahu apa yang terjadi hadirin? Tulang ekor bengkok. 1 tahun nggak bisa duduk begini saja. Allah Maha tahu betapa lupa ke Allah, merasa hebat, merasa spesial, merasa beda dari yang lain. Cukup kasih angin rumput di sini, aspal di sini, gasruk, robek celana semua. Dah begitulah. Kalau lupa ke Allah, hasilnya begitulah. Nah hadirin, maaf saya cerita ini ya. Ingat masa lalu sebab bajunya yang ini dulu ya. Betapa rahasia menghadapi apapun cuma satu, yaitu
zikrullah ta'ala. Yang kedua, wa a'malikum. Maka yang kedua yang terpenting adalah dalam hidup kita, semua aktivitas kita jadi amal. Ngaji ke sini harus jadi amal. Berumah tangga harus jadi amal. Suami itu ladang amal, Bu. Bukan sumber rezeki, bukan sumber kebahagiaan, bukan sumber kemuliaan. Bukan. Suami itu ladang amal. Istri ladang amal. Kalau bapak mencari kebahagiaan dari istri, enggak bisa. Kebahagiaan itu dari Allah. Mungkin sebagian diantaranya lewat istri. Anak adalah ladang amal. Ada yang normal, ada yang oleh Allah dikurangi kemampuannya, ada yang dilebihkan, ada yang hiperaktif, ada yang lumpuh, ada yang autis, ada yang tidak bisa lihat. Semuanya ladang amal. Jadi tidak ada ruginya bagi kita, karena bagi kita amal. Dagang itu bukan nyari uang, dagang itu adalah ladang amal. Makanya laku enggak laku semuanya jadi kebaikan. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang yang beriman, semua urusannya baik karena jadi amal. Diberi nikmat dia bersyukur, fakana khairullah, baik baginya. Diberi ujian dia sabar, fakana khairullah, baik. Makanya bagi kita mah enggak mengenal rugi apapun yang terjadi sepanjang benar menyikapinya. Jelas hadirin? Nah, orang-orang yang banyak sakit hati itu biasanya yang memang tidak diniatkan jadi amal. Syarat amal ada berapa? Allah, nggak ada yang tahu ini. Padahal besok lusa bisa jadi meninggal nih. Meninggal kan cuman bawa amal. Syarat amal ada berapa? Kenapa ibu nyebut tua pakai nunduk segala? Syarat amal itu dua. Satu, niatnya ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, iktiba kepada Rasulullah. Yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan, itu jadi amal. Kalau niatnya benar, caranya salah. Misalkan saya niat bersedekah, ya Allah lancarkan pencurian ini. Nah, ini niatnya benar sedekah, caranya nyuri. Ada yang caranya benar, niatnya salah. Haji benar dilakukan, tapi niatnya ingin disebut haji, hajah, ingin dapat jodoh, ingin punya pangkat, jabatan, tidak jadi amal. Makanya bulat sekarang, hidup saya, semua aktivitas saya adalah amal soleh saya. Periksa niat, periksa amal. Benar? Saya dakwah begini, enggak boleh nyari apa-apa selain semoga ini jadi amal soleh saya. Saudara mau muji, mau nyaci, itu urusan bibir masing-masing. Urusan saya adalah jadi amal. Sepakat, Bu? Siti Asiyah, suaminya itu Fir'aun. Tetap Siti Asiyah itu dimuliakan Allah. Walaupun suaminya seperti itu. Karena niatnya benar, sikapnya benar. Masya Allah. Pertanyaannya, seperti apa amal yang diterima oleh Allah? Ya, pasti amal tersebut tidak melanggar dan ada cirinya. Kalau sebuah perbuatan kita jadi amal, diterima Allah, cirinya diantaranya adalah pada waktu melakukannya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seperti sholat yang benar-benar ikhlas dan benar dilakukannya, yakin itu sholat nikmat. Jadi kalau sholat kita tidak nikmat, pasti ada yang salah tuh. Jelas hadirin? Kan ada yang sholat tuh nikmat, ada yang tahajud tuh nikmat, ada yang garing. Sedekah juga ada yang nikmat, ngeluarkan uang tuh. Nggak pusing orang tahu, orang tidak tahu. Pokoknya dia ngeluarkan tuh puas, hanya Allah yang tahu. Tapi ada yang kecewa, sakit hati. Kenapa? Karena tidak diumumkan. Makanya maaf. Kita harus rajin periksa. Kalau banyak sakit hati, banyak kecewa, banyak jengkel, banyak marah, biasanya hati ini dipenuhin harapan kepada makhluk, bukan harapan diterima oleh Allah. Halo? Dagang itu amal, ya. Mau beli, nggak beli, semuanya jadi pahala. Dipuji, dicaci, sama saja. Semuanya jadi pahala. Ketika dipuji, oh Kang, Akang nih soleh sekali. Kelihatannya Akang nih sudah berada di pinggir surga. Astagfirullah, ya Allah. Semoga saya lebih baik dari yang diduganya. Kalau saya lebih jelek, ampuni saya, ya Allah. Tiba-tiba, monyet. Kita monyet bukan? Bukan mas, manusia. Beres. Pasti pusing ya. Susah tawurannya, gini-ginian. Ini takdir saya sekarang lagi dihina. Harus jadi amal bagi saya. Doakan kebaikan buat yang menghina. Tidak ada ruginya. Saya senang tadi dengar doa Dr. Amir Faisal tadi mendoakan pemimpin yang belum Islam sing jadi Islam. Pemimpin yang zolim semoga sadar akan kezolimannya dan berubah menjadi baik. Karena ini amal hadirin. Saya ini amalnya kurang. Ada amal yang bisa kita lakukan setiap waktu, yaitu mendoakan orang. Nih kayak saudara duduk begini, ini bisa beramal. Dan hebat amalnya, mendoakan yang selama. Ya Allah, ampunilah si Aagim. Jangan gitulah ngomongnya, kurang sopan ya. Ya Allah, sayangi Aa. Kasihan Aa banyak ngomong. Bisa jadi niatnya tergelincir, kata-katanya terselip. Tolong ya Allah, luruskan niat Aa penceramah itu. Bimbing agar yang dikatakannya hanya kebenaran. Dan mampukan supaya bisa mengamalkan ya Allah. Coba didoakan ribuan orang, saya yang mau salah ngomong, diijabah enggak jadi salah. Yang tadinya malas mengamalkan, jadi beramal. Berkah daripada nganggur, kurang jelas ya. Turun dari sini, ada yang pakai mobil bagus, ya Allah. Semoga mobil ini ringan hisabnya, yang punyanya akhlaknya lebih bagus. Enak kan daripada pasti nyicil ya. Ya anaknya mau 4 tahun cicilannya kayak. Apa untungnya ngomong itu? Yang nyicil juga dia ya. Pas ke sana ada kakek-kakek udah sepuh. Ya Allah, sehatkan kakek ini. Karuniakan nikmat iman, terima amalnya. Sambil jalan tuh di belakang kakek-kakek. Semoga husnul khotimah. Nggak usah, kayak udah saya doakan barusan, gimana lah kayak lah ya. Nggak ikhlas aja. Dengar tetangga bertengkar, pleng plong. Daripada ngobrolin tetangga, sholat sunnah 2 rakaat. Ya Allah, Engkau maha menyaksikan tetangga sedang bertengkar. Alhamdulillah. Lembutkan hatinya ya Allah, damaikan ya Allah. Allah melihat enggak? Allah lihat tidak hadirin? Kira-kira disukai enggak itu oleh Allah? Masya Allah, disukai hadirin. Jadi setiap waktu jadi amal dan boleh jadi diijabah hadirin. Enak kan begitu?
Setuju tidak sih? Kenapa kita banyak ngomong, mending banyak doa. Siapa tahu doa kita diijabah, orang bisa berubah. Masih ingat Freddy itu yang dihukum mati? Siapa yang nyangka coba di babak akhir kehidupannya? Punten hadirin, saya bercerita sebuah kenyataan. Saya emang nggak kenal Freddy, nggak pernah ketemu. Tapi malam Jumat itu, saya ingat sedang di masjid, malam-malam tidur. Mimpi diajak jalan-jalan oleh Freddy Budiman. Ngobrol seperti teman gitu ya. Di sini ada bekas sujud, pakai kopiah putih, pakai gamis. Saya mimpi tuh Pak, ajak jalan. Seumur-umur baru mimpi. Jam 3 bangun, penasaran. Buka aja di internet. Ada apa, siapa Freddy Budiman. Masya Allah, ternyata pada waktu itu jam 1, itu pas saat dihukum tembak mati di Nusa Kambangan. Di sana ditembak, pindah ke tempat saya. Tapi saya nggak merasa itu orang jahat, nggak begitu di mimpi itu. Perasaannya baik aja, seperti jalan sama ustadz, sama orang-orang yang baik. Entahlah Allah yang mengatur mimpi. Saya sih berharap beliau husnul khotimah. Dan nggak ada ruginya ngarap-ngarap husnul khotimah, betul? Nah ini hadirin, dalam carut marut hiruk pikuk, morat marit, coret coret negeri ini, kelihatannya satu amal yang harus bisa kita perbanyak, yaitu banyak mendoakan kebaikan. Sepakat tidak nih? Jangan kebanyakan ngomong yang gak bagus. Juga jangan nulis-nulis di medsos yang tidak bagus. Mendingan yang bagus-bagus saja. Setuju tidak nih? Kita perbanyak amal mendoakan orang lain. Lihat pengemis di pinggir jalan, doakan ya Allah. Atau preman atau pangrok tuh ya, ada yang rambutnya suka ke sini. Saya jadi ingat cerita adik saya. Suatu saat ketemu pangrok, mau Jumatan ini. Dek, kata adik, ayo kita Jumatan yuk. Anak-anak pangrok itu lihat kiri, lihat kanan, maksudnya teman-temannya. Terus lihat ke atas, maksudnya rambutnya begini, susah sujudnya. Ngerti nggak? Nggak ya, nggak apa-apa. Karena rambutnya begini kan jadi susah sujudnya, kehalangan rambut. Tapi kita harus doakan. Mereka tuh ingin bahagia, mereka tuh ingin mulia, mereka ingin eksis. Tapi mereka belum tahu jalannya. Coba kalau kita yang begitu, pasti kita lebih membutuhkan doa daripada dihina. Benar? Ya Allah, ini nakrok tuh anak pangrok ya. Pasti Bung Rok tidak menginginkan ibunya pangrok. Ya Allah, ibunya hamil. Bayangin, melahirkan, menyusui. Pasti enggak cita-cita lah. Ya, ingin anak seperti itu, penuh tato, di sini kolotok, di sini borgo. Aduh repot. Doa ya Allah, beri hidayah, taufik. Mudah-mudahan dia jadi anak yang soleh. Sambil lihat itu Pak. Kira-kira Allah senang enggak? Kan pangrok juga hamba Allah tuh. Ciptaan Allah yang memang dia ujiannya kayak gitu. Harusnya kita syukur kita begini. Pernah lihat di YouTube yang telinganya lubangnya segede gini sampai leher penuh tato, ngajinya bagus, masuk Islam padahal beliau itu asalnya gangster. Mungkin ada yang mendoakan. Daripada kita nyebuti amit-amit sampah masyarakat, mending kita doakan. Siapa tahu doa yang tersembunyi itu kan pasti didengar oleh Allah. Hati kita tulus, sayang ke dia. Allah juga suka ini hambaku benar-benar mendoakan makhlukku dengan ikhlas tanpa pamrih, diijabah. Masya Allah. Ayo sama lihat artis juga ya, yang artis ngecor, artis apa kan, apa macam-macam sekarang goyang teh ngebor, ngecor, timbris dan sebagainya lah.
Sambil lihat selewat ya, jangan ya Allah, astagfirullah, subhanallah. Beri hidayah, itu mata hadirin. Astagfirullah ya Allah. Beri hidayah, taufik agar tahu tidak menyia-nyiakan waktunya untuk perbuatan yang tidak bagus. Berapa banyak yang dulu artis belum ingat ke Allah dan sekarang jadi pendakwah. Benarkah? Boleh jadi itu ada yang diam-diam mendoakan. Mau enggak sih hidup kayak gini hadirin? Bahagia loh hadirin, bahagia. Lihat rumah-rumah yang bagus, ya Allah, mudah-mudahan nanti di sorga rumahnya lebih bagus. Yang hasil korupsi saya malah. Jangan ngaco. Bagaimana termasuk yang ditangkap koruptor? Doakan ya Allah, mudah-mudahan divonis seadil-adilnya, di penjara bisa jadi soleh. Berapa banyak orang yang didoakan karena boleh jadi koruptor yang ketangkep itu doa orang tua. Oh, emang orang tuanya mendoakan ditangkap? Enggak. Orang tua mendoakan ingin punya anak soleh. Nah, si anaknya ini diuji dengan jabatan dan jadi koruptor. Allah mengijabah ibunya, maka digerakkanlah KPK oleh Allah untuk menangkapnya. Tertangkap apa tuh yang tertangkap tangan, OTW ya, apa OTT, maaf saya emang gak ikutan gitu-gituan. Itu kan tertangkap tangan itu Allah yang menghendaki Pak. Informasi dibuka, kebuka ini, tangkap. Boleh jadi itu karunia Allah. Lah si bapak itu yang korupsi juga kan sholat, ya Allah berikan saya petunjuk. Nah petunjuknya itu lewat pemborgolan itu. Masuk penjara, di penjara bercucuran air mata, bisa tobat, bisa ngaji, bisa ngapalin Quran. Barokah hadirin. Kita daripada ini penjahat, sing hina, mending kita doakan kebaikan. Setuju? Halo? Ya ini teh amal kita yang paling ringan, nggak keluar uang. Kalau keluar uang kan saudara tahu sendiri perjuangannya berat ya. Tadi aja yang lewat, udah lewat lagi, beda. Mending doakan ya Allah, mudah-mudahan yang depan ini sedekah sing banyak, gitu. Mewakili saya. Jangan licik. Nah saya berharap gitu diamnya kita jadi amal, zikrullah. Kalaupun kita bicara jadi doa yang manfaat bagi orang. Mudah-mudahan semua aktivitas kita ini diterima Allah jadi amal. Kapanpun kita mati ya, semoga mati kita husnul khotimah. Saya ingin sekali mengajak semua masyarakat Indonesia ini menghadapi hiruk pikuk bangsa ini. Jangan sibuk banyak komentar, jangan sibuk banyak menilai, lebih baik sibuk banyak berzikir, banyak berdoa. Karena omongan kita kadang-kadang nambah masalah. Diskusi-diskusi kita cenderung sok tahu, ditambah-tambah, jabah gibah. Padahal kita belum tentu mendapat informasi yang benar. Iya kan? Halo? Ayo kurangin bicara. Bicara itu tidak gampang. Banyak terplesetnya. Ada sombong, ada sok tahu, ada sok pinter, ada dilebih-lebihkan, ada ujub, ada ria, ada gibah, ada bodor yang jorok, ada fitnah. Ngomong setengah jam tuh bisa jadi habis pahala kita gara-gara ngobrol. Mending banyak zikir, istighfar, sholawat, doa. Kalau jutaan orang Indonesia umat Islam mengurangi dosa mulutnya, memperbanyak zikrullahnya, istighfarnya dan doanya, mungkin takdir oleh Allah dirubah ke takdir yang lebih baik, berkah dari amal yang Allah sukai, yaitu mendoakan hamba-hambanya. Masya Allah. Setuju? Kenapa wajahnya jadi mikir begini? Sayang,
Doa itu senjata, silahul mu'minin. Padahal kalau kita bisa banyak mendoakan, banyak perubahan yang bisa terjadi, dan itu pun jadi amal bagi kita. Masya Allah. Alhamdulillah.